Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan perubahan dan tantangan, rasa cemas seringkali datang tanpa diundang, seperti badai yang mengamuk di tengah ketenangan. Cemas yang berlebihan mampu menyelimuti kita dalam gelombang kekhawatiran yang tak berujung. Namun, di tengah segala kegelisahan ini, terdapat kebijaksanaan yang dapat menjadi pelita, yaitu Stoikisme. Melalui ajaran Stoikisme, kita dapat menemukan cara yang sederhana dan efektif untuk meredakan rasa cemas dan mencapai kedamaian batin. Dalam video ini, kita akan eksplorasi 6 langkah praktis yang akan membantu kita mengatasi kecemasan dan mengembalikan ketenangan dalam diri. Setiap langkah ini dirancang untuk membimbing kita dalam refleksi diri yang mendalam, membantu kita memahami dan mengatasi rasa cemas dengan cara yang jelas dan mudah diterima. Bergabunglah dalam perjalanan ini untuk menemukan ketenangan yang sesungguhnya, membiarkan kebijaksanaan Stoikisme membimbing kita melewati badai kekhawatiran dan menuju pelabuhan kedamaian batin. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk tetap bersama kami hingga akhir video. Jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video inspiratif lainnya dari kami. Ayo, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Langkah pertama. Sadari bahwa cemas itu hanya pikiran. Pernahkah Anda merasa cemas tanpa tahu penyebabnya? Pikiran cemas datang seperti badai yang tiba-tiba menghantam, seringkali tanpa alasan yang jelas. Tapi tahukah Anda? Cemas itu bukanlah kenyataan. Ia hanyalah pikiran yang melintas dalam benak kita. Ketika cemas melanda, cobalah untuk tidak langsung mempercayai setiap kata yang dikatakannya. Seperti awan yang menggelayut di langit, pikiran cemas juga akan berlalu jika kita memberinya ruang untuk melintas. Ambil napas dalam-dalam, dan katakan pada diri sendiri, ini hanya pikiran. Ia datang dan pergi seperti awan di angkasa. Ada sebuah kutipan dari filsafat kuno yang dapat membantu kita memahami hal ini dengan lebih dalam. Marcus Aurelius, seorang filsuf dan kaisar Romawi, pernah berkata, ketika Anda bangun pagi, pikirkanlah tentang hakikat luar biasa hari ini, bahwa Anda akan bertemu dengan orang-orang yang tidak jujur, egois, kasar, dan malas. Namun, ingatlah, mereka tidak akan merusak kebahagiaan Anda kecuali jika Anda membiarkannya. Makna dari kutipan ini adalah bahwa kesulitan, termasuk kecemasan, hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang tidak dapat mempengaruhi kebahagiaan kita jika kita tidak membiarkannya. Pikiran cemas, seperti halnya pertemuan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, hanyalah bagian dari perjalanan. Yang penting adalah bagaimana kita meresponsnya. Bayangkan pikiran cemas sebagai awan gelap yang menutupi sinar matahari di langit hati Anda. Awan ini mungkin tampak berat dan menakutkan, tetapi ingatlah, sinar matahari selalu ada di baliknya. Anda hanya perlu memberi diri Anda waktu untuk melewati awan tersebut, dan Anda akan menemukan kembali terang yang selalu ada di dalam diri Anda. Jangan biarkan pikiran cemas menguasai hidup Anda. Sadari bahwa pikiran tersebut hanya berupa ilusi yang mempengaruhi perasaan Anda, bukan fakta dari kehidupan Anda. Dengan kesadaran ini, Anda dapat belajar untuk memisahkan diri dari pikiran yang tidak membangun, dan mengarahkan perhatian Anda pada kenyataan yang lebih menyenangkan dan positif. Cobalah untuk menulis tentang perasaan Anda saat cemas melanda. Menyusun kata-kata dapat membantu Anda melihat betapa tidak nyatanya rasa cemas itu. Luangkan waktu untuk merenung dan menilai apa yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Dan ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap badai pikiran yang datang. Jadi, ketika cemas menggelayuti jiwa Anda, ingatlah, itu hanyalah pikiran. Dengan kesadaran dan kesabaran, Anda dapat melewati awan tersebut dan menemukan kedamaian di baliknya. Kembalilah kepada diri sendiri, kepada cahaya batin yang selalu ada, dan biarkan pikiran cemas berlalu seperti awan yang tergulung oleh angin. Langkah kedua.
Fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dalam perjalanan hidup ini, seringkali kita terjebak dalam pusaran kecemasan dan kekhawatiran tentang hal-hal yang berada di luar kendali kita. Stoikisme, sebuah filosofi yang telah lama dikenal, mengajarkan kita sebuah pelajaran berharga: fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan. Coba bayangkan saat perasaan cemas mulai menguasai diri Anda. Ketika rasa khawatir menyelimuti, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri Anda, apakah saya bisa mengendalikan ini? Jika jawabannya adalah tidak, maka lepaskanlah. Biarkan perasaan itu mengalir seperti angin yang berlalu tanpa jejak. Jangan biarkan hal-hal yang tidak bisa Anda kontrol menguras energi dan pikiran Anda. Saat Anda berusaha memusatkan perhatian pada hal-hal yang benar-benar bisa Anda ubah, Anda mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Fokuskanlah energi dan perhatian Anda pada hal-hal yang benar-benar bisa Anda ubah dan perbaiki. Misalnya, Anda bisa mengubah cara Anda merespons sebuah situasi, memperbaiki cara berinteraksi dengan orang lain, atau membuat keputusan yang lebih baik dalam hidup sehari-hari. Disinilah kekuatan sejati Anda berada, dalam kemampuan Anda untuk mempengaruhi apa yang ada di sekitar Anda. Filsuf kuno Epictetus pernah mengatakan, tidak ada yang baik atau buruk dalam diri kita sendiri, melainkan hanya cara kita menghadapinya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu dalam hidup tidak memiliki makna positif atau negatif sendiri. Makna tersebut tergantung pada bagaimana kita merespons dan menghadapinya. Kita memiliki kekuatan untuk memilih sikap kita terhadap berbagai situasi, dan ini adalah hal yang sepenuhnya dalam kendali kita. Untuk lebih memahami konsep ini, mari kita lihat contoh sederhana. Bayangkan Anda seorang pelukis yang berdiri di depan kanvas kosong. Anda tidak bisa mengubah warna-warna yang sudah ada di kanvas, tetapi Anda memiliki kuas dan pewarna yang bisa digunakan untuk menciptakan sesuatu yang indah. Setiap goresan kuas adalah pilihan yang Anda buat. Apakah Anda ingin menambahkan warna cerah atau gelap, detail halus atau bentuk besar? Anda tidak bisa mengubah warna awal kanvas, tetapi Anda bisa memilih bagaimana Anda akan melukis dan membuat karya seni itu berkembang. Dalam hidup Anda, kanvas adalah waktu dan kesempatan yang ada di depan Anda, sementara kuas dan pewarna adalah cara Anda merespons dan membuat keputusan. Anda tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda memiliki kekuatan penuh untuk memilih bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut dan bagaimana Anda menggunakan waktu Anda untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Hidup Anda adalah sebuah kanvas yang terbuat dari pilihan-pilihan Anda. Setiap keputusan yang Anda buat, setiap langkah yang Anda ambil, membentuk gambar yang lebih besar dari perjalanan Anda. Ambillah kuas dan warnailah kanvas ini dengan warna-warna yang Anda pilih. Dengan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan, Anda memberikan diri Anda kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Anda menciptakan ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, jauh dari belenggu kekhawatiran yang tidak perlu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk fokus pada apa yang bisa Anda kendalikan dan membiarkan yang tidak bisa Anda kendalikan berlalu. Dalam setiap langkah, Anda memiliki pilihan untuk menjadikan hidup Anda lebih berarti dan penuh makna. Fokuslah pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan, dan biarkan kekhawatiran Anda menyusut seperti awan yang memudar. Langkah ketiga. Hidup di saat ini. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, seringkali kita terjebak dalam belitan waktu, terlalu mengkhawatirkan masa depan yang belum pasti atau terperangkap dalam kenangan masa lalu yang sudah berlalu. Namun, ada satu kunci sederhana namun sangat berharga yang dapat membawa kita kembali ke pusat diri kita, yaitu hidup di saat ini. Masa kini adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Masa lalu telah berlalu, dan masa depan belum datang.
Mengapa kita sering mengabaikan kekuatan dari saat ini? Saat kita memfokuskan pikiran pada apa yang belum terjadi atau meratapi apa yang sudah berlalu, kita seringkali melewatkan keajaiban yang sedang berlangsung di hadapan kita. Sadari bahwa masa kini adalah hadiah yang terindah, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki untuk hidup, mencintai, dan mengalami. Saat Anda mulai hidup di saat ini, Anda akan mulai melihat hidup dengan cara yang baru. Rasakan bagaimana kecemasan dan ketegangan berkurang ketika Anda memberi perhatian penuh pada momen ini. Evaluasi diri Anda, dan tanyakan pada diri Anda, apakah aku benar-benar hadir dalam setiap pengalaman hidupku? Atau apakah aku terlalu banyak memikirkan masa depan atau mengingat masa lalu? Seperti yang pernah dikatakan oleh filsuf kuno Epictetus, kebahagiaan dan kebebasan mulai dari pemahaman bahwa beberapa hal berada di luar kendali kita dan beberapa hal berada di dalam kendali kita. Kutipan ini mengingatkan kita tidak bisa mengubah masa lalu atau meramalkan masa depan, tetapi kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespon saat ini. Ini berarti, kita harus fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu saat ini. Ketika kita hidup sepenuhnya di saat ini, kita mengembalikan kekuatan kita, menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan merasakan kedamaian batin yang sejati. Bayangkan Anda menanam sebuah bunga di kebun. Ketika Anda menanamnya, Anda tidak bisa memaksakan bunga itu tumbuh lebih cepat dari yang seharusnya. Anda tidak bisa mengubah tanah yang sudah ada atau mengatur cuaca dengan keinginan Anda. Namun, apa yang bisa Anda lakukan adalah merawatnya dengan penuh perhatian setiap hari. Memberi air, memastikan tanaman mendapat sinar matahari yang cukup, dan melindunginya dari hama. Dengan fokus pada merawat bunga itu di saat ini, Anda membantu mewujudkan pertumbuhannya dengan cara yang terbaik. Hidup di saat ini adalah seperti merawat bunga tersebut, fokus pada perawatan dan perhatian di setiap langkahnya, dan biarkan hasilnya berkembang dengan sendirinya. Hiduplah di saat ini dengan sepenuh hati. Rasakan setiap detik, nikmati setiap napas, dan hargai setiap momen. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa Anda sadari keindahannya. Dengan melatih diri untuk hadir sepenuhnya di masa kini, Anda akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini mungkin Anda cari di tempat lain. Mari kita mulai hari ini dengan menghargai setiap momen yang ada, dengan merasakan keajaiban dari kehidupan yang ada di hadapan kita. Saat ini adalah hadiah, dan inilah waktu untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Langkah keempat. Terima apa adanya. Ketika kita menerima hidup apa adanya, kita membuka pintu menuju kedamaian batin. Ini adalah prinsip dasar dari Stoikisme, sebuah filosofi yang mengajarkan kita untuk menerima segala sesuatu tanpa menghakimi. Mengapa ini penting? Karena dengan penerimaan, kita mampu mengurangi beban cemas yang seringkali menghantui pikiran kita. Banyak hal dalam hidup ini berada di luar kendali kita. Cuaca, perilaku orang lain, bahkan takdir kita sendiri. Ketika kita berusaha melawan atau mengubah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kita hanya akan menambah beban cemas dan stres dalam hidup kita. Dengan menerima, kita belajar untuk berfokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti reaksi dan sikap kita terhadap situasi yang dihadapi. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru, dengan menerima, kita dapat melihat situasi dengan lebih jelas dan objektif, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang bijaksana. Penerimaan membantu kita untuk tetap tenang di tengah badai, untuk tetap kuat di tengah cobaan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Romawi, pernah berkata, hidup kita ditentukan oleh pikiran kita. Makna dari kutipan ini adalah bahwa kebahagiaan dan kedamaian batin kita bergantung pada bagaimana kita memandang dan menerima setiap peristiwa dalam hidup kita. Dengan mengubah cara kita berpikir dan menerima apa yang terjadi,
kita dapat menemukan kebahagiaan di dalam diri kita sendiri. Bayangkan Anda sedang mengemudi di tengah hujan deras. Jalanan licin, dan visibilitas berkurang. Jika Anda marah dan frustrasi karena hujan, perjalanan Anda akan terasa lebih berat dan penuh tekanan. Namun, jika Anda menerima kenyataan bahwa hujan adalah bagian dari alam dan tidak bisa dikendalikan, Anda akan lebih fokus untuk mengemudi dengan hati-hati dan tenang. Dengan demikian, perjalanan Anda akan lebih aman dan nyaman. Dalam kehidupan sehari-hari, cobalah untuk mempraktikkan penerimaan. Ketika menghadapi masalah, tarik napas dalam-dalam dan katakan pada diri sendiri, "Aku menerima ini apa adanya." Rasakan beban cemas yang mulai berkurang. Rasakan kedamaian yang perlahan mengisi hati. Terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya. Ini adalah kunci untuk menemukan kedamaian batin, untuk hidup dengan lebih ringan dan bahagia. Ingatlah, hidup adalah perjalanan dengan banyak liku dan tantangan. Dengan penerimaan, kita dapat menikmati setiap momen perjalanan ini, dengan hati yang tenang dan jiwa yang damai. Langkah kelima. Latih pikiran positif. Ketika kecemasan mulai menyelimuti pikiranmu, ingatlah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Bayangkan kebun hatimu adalah tempat di mana kamu menanam benih-benih pikiran dan perasaanmu. Jika kamu memilih untuk menanam benih-benih positif, seperti kenangan bahagia, pencapaian, dan rasa syukur, kebunmu akan berkembang dengan warna-warni yang indah. Namun, jika kamu membiarkan pikiran negatif mengambil alih, kebunmu akan dipenuhi dengan gulma yang menghambat pertumbuhan bunga-bunga indah tersebut. Berhentilah sejenak dan perhatikan hal-hal baik yang telah terjadi dalam hidupmu. Apakah itu senyuman dari orang yang kamu cintai, momen kecil yang penuh kebahagiaan, atau pencapaian yang telah kamu raih? Semua itu adalah bunga-bunga indah di kebun hatimu. Ucapkan syukur untuk setiap berkat yang kamu terima, sekecil apapun itu. Syukur adalah cahaya yang menerangi jalanmu ketika gelap menyelimuti. Sebagaimana dikatakan oleh filsuf kuno Epictetus, tidak ada yang bisa mengganggu kebahagiaan kita kecuali pikiran kita sendiri. Maksud dari kutipan ini adalah bahwa kebahagiaanmu tidak ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh cara kamu merespons dan mengelola pikiranmu sendiri. Dengan memilih untuk fokus pada hal-hal positif, kamu memberi kekuatan pada kebahagiaan dan mengurangi kekuatan kecemasan yang dirasakan. Tuliskan perasaanmu dalam sebuah jurnal. Biarkan pena MU menari di atas kertas, menggambarkan semua hal indah yang telah terjadi. Dengan cara ini, kamu tidak hanya mengingat, tetapi juga merayakan setiap berkat yang telah menghiasi hidupmu. Pikiran positif bukanlah pelarian dari kenyataan, tetapi cara untuk meredakan beban yang seringkali terlalu berat untuk ditanggung. Ketika kamu membiarkan pikiran positif mengisi ruang di dalam kepalamu, kamu memberi dirimu kesempatan untuk merasakan kebahagiaan yang lebih dalam dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Jangan biarkan cemas menghalangimu dari menikmati keindahan hidup. Latihlah pikiran positif, dan lihatlah bagaimana kebun hatimu menjadi lebih cerah dan penuh warna. Dengan setiap langkah kecil menuju pikiran yang lebih baik, kamu memperkuat dirimu untuk menjalani hari dengan penuh semangat dan harapan. Ingatlah, kebun hatimu selalu siap untuk tumbuh dan berkembang. Biarkan setiap hari menjadi kesempatan baru untuk menanam benih-benih positif dan merawat kebun yang indah di dalam dirimu. Langkah keenam. Jaga kesehatan tubuh dan pikiran. Dalam perjalanan hidup kita, kesehatan tubuh dan pikiran adalah dua sahabat yang tak terpisahkan, layaknya sebuah taman yang memerlukan perawatan agar tetap indah. Agar taman itu subur dan menawan, kita harus memberikan perhatian yang konsisten. Begitu pula, tubuh kita memerlukan perhatian agar tetap sehat dan kuat. Mari kita mulai dengan tubuh kita. Setiap hari, tubuh kita membutuhkan perhatian khusus.
Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mobil yang memerlukan bahan bakar dan perawatan untuk melaju dengan baik. Olahraga rutin adalah bahan bakar yang menyegarkan tubuh kita. Aktivitas fisik memperkuat otot dan tulang, memberikan energi baru, dan mengusir keletihan. Tanpa olahraga, tubuh kita bisa merasa layu dan kehilangan semangat. Jadi, jangan biarkan tubuh kita mengabaikan kebutuhan ini. Setiap langkah yang kita ambil adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Kemudian, mari kita lihat makanan yang kita konsumsi. Makanan sehat seperti pupuk bagi tanaman kita. Pilihlah makanan bergizi yang penuh dengan vitamin dan mineral. Bayangkan makanan sebagai bahan baku untuk sebuah karya seni, semakin berkualitas bahan yang kita pilih, semakin indah dan bermanfaat hasil akhirnya. Makanan yang bergizi memberi kekuatan dan vitalitas, memastikan bahwa setiap sel dalam tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Tidur adalah bagian berikutnya dari perawatan tubuh kita. Seperti matahari yang terbenam memberikan hari baru, tidur yang cukup memberi kesempatan pada tubuh kita untuk menyembuhkan dan meregenerasi. Tidur berkualitas adalah waktu untuk mengisi ulang baterai tubuh kita. Pikirkan tidur seperti pengisian baterai ponsel, tanpa pengisian yang cukup, baterai akan cepat habis dan perangkat tidak akan berfungsi dengan baik. Namun, kesehatan tubuh saja tidak cukup. Pikiran kita juga memerlukan perawatan yang tidak kalah penting. Bayangkan pikiran kita seperti air dalam sungai yang mengalir. Jika tidak dikelola dengan baik, aliran itu bisa terhambat dan menyebabkan banjir. Luangkan waktu untuk meditasi atau aktivitas yang membawa kebahagiaan. Ini adalah cara kita menyirami benih kedamaian dalam jiwa kita, memastikan bahwa stres dan kecemasan tidak menguasai pikiran kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik kuno, pernah berkata, tidak ada yang bisa merusak ketenangan batin kita kecuali pikiran kita sendiri. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa kendali terbesar kita terletak pada cara kita merespons dan mengelola pikiran kita. Ketika kita menjaga kesehatan pikiran dengan perawatan yang bijaksana, kita memperkuat kekuatan kita untuk menghadapi segala tantangan hidup. Dengan menjaga keseimbangan antara kesehatan tubuh dan pikiran, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi dunia dengan penuh kekuatan dan ketenangan. Marilah kita merawat diri kita dengan bijaksana, seperti kita merawat taman agar tetap subur dan memancarkan keindahan. Dalam keheningan pagi dan ketenangan malam, beri perhatian pada diri sendiri dengan penuh kasih. Karena ketika kita merawat tubuh dan pikiran kita dengan sepenuh hati, kita membangun fondasi yang kokoh untuk menghadapi setiap gelombang kehidupan. Rasa cemas adalah bagian dari hidup, tetapi kita bisa belajar untuk mengatasinya dengan bijak. Dengan mengikuti prinsip-prinsip stoikisme, kita dapat menemukan ketenangan dan kedamaian dalam menghadapi cemas yang berlebihan. Ingat, setiap langkah kecil menuju ketenangan adalah langkah besar bagi jiwa kita. Sebelum kita berpisah, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komentar, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda punya tips lain untuk mengatasi cemas, silakan berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan mental dan fisik. Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah meraih kekayaan yang sejati dalam setiap langkah hidup Anda.